Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, kembali bersua di halaqah kita mempelajari serial panjang tentang walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Mempelajari Taisirul Quran dan kita coba padatkan sehingga Taisirul Quran eh, yang mungkin tentu bisa jadi lebih luas lagi, tapi kita karena kebutuhan umat ya, masih banyak kebutuhan diri kita, sehingga Taisirul Quran kita ikhtitam dengan pembahasan dari sisi bab taurith atau eh, pewarisan. Dalam bahasa Al-Quran, ya, taurith itu bisa berarti pemberian. Sebagaimana ya, Allah katakan di dalam Al-Quran, kadzalika wa awrathnaha bani Israel. Wa arsala fir'aunu fil madaini hasirin inna haula'i lasyirdimatun qalilun wa innahum lana laghaidun wa inna lajami'un hadirun. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها Bani Israel. Demikianlah itu kami ya menganugerahkan semuanya kepada Bani Israel. Atau ya auratna berarti ya, Taurat Al-Quran ya, uh, bisa kita dapatkan di surah Fatir. Thumma auratna al-kitab alladhi nastafaina min ibadina. Bahwa Al-Quran itu sudah menjadi sunatullah, ya, akan diwariskan kepada hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita maksud dengan taurid. Yang kalau sudah Allah menunjuk auratna kitab alladzi nastafaina, itu menunjukkan taisir ya aslinya mudah menjadi orang-orang yang bisa mewarisi Al-Quran ini. Yang penting dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nggak milih, meskipun kecerdasannya cukup, waktunya cukup, ya, kesehatannya cukup, tempatnya kondusif, tapi kalau nggak dipilih oleh Allah, ya, maka seseorang tidak bisa mengantarkan dirinya menjadi ahlul Quran. Ini yang Allah sebut, "Tsumma awrathnal kitab", bahwa Al-Quran ini sifatnya adalah taurith, aurathna atau diwariskan. Dan kami wariskan Alkitab, yakni Al-Quran ini di antara hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aslinya kalau sudah istafaina min ibadina, maka Allah menjadi ayat ini menjadi difahami semua orang aslinya berpeluang. Mau yang hidup di zaman Rasulullah, hidup di zaman tabi'in, hidup di akhir zaman,
semua orang bisa berpeluang menjadi ahli Quran. Mau yang hidup di Madinah, di Mekah, ya, atau di negeri-negeri Muslim, atau bahkan ya, hampir-hampir mustahil di negeri-negeri yang isinya banyak orang-orang kafir. Kalau sudah ya, taurith itu diberikan oleh Allah, kita lihat di Jepang banyak penghafal Quran, di Cina ada, di Amerika ada, ya, di Bandung ada, ya, di Bogor ada, di eh, Gorontalo ada. Itu artinya taurith dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aslinya, ya, sebagaimana zaman dulu ada yang Allah pilih, ya, padahal di zaman Rasul ada yang Allah nggak mau. Itu juga berlaku sampai hari kiamat. Ada yang Allah pilih di antara hambanya, ada yang tidak dipilih oleh Allah sehingga tidak diwarisi Al-Quran itu. Jadi di dalam Al-Quran, ya, taurith itu bisa bermakna ya, diwariskan, ya, bisa bermakna anugerah, bisa uh, bermakna pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu yasha'. Artinya pemberian, dan orang-orang yang masuk surga itu disebut dengan wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannah. Atau di Al-Mu'minun malah langsung disebut ya. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Ya, Al-Quran membahas kalimat taurith itu banyak. Wa warisa Sulaiman. Wa warisa Dawud Sulaiman. Dan Al-Quran memang dari dulu ya sebagai sebuah sunatullah, kitab itu sifatnya diwariskan. Ya. Sunatullah bahwa ya, semua kitab-kitab itu aslinya diwariskan. Sebagaimana ya, Allah mengatakan di surah Ghafir, "Walaqad atayna Musal huda." Ya, dan Allah memberikan kepada Nabi Musa ya, kitabnya, apa hidayah-hidayahnya, wa awrathna bani Israil al-kitab, ya, dan kami ya mewariskan kitab Taurat ini kepada Bani Israel. Ya, ya, cuma Bani Israel berkhianat terhadap kitab yang diwariskan itu. Berkhianat. Yang bersama Al-Quran, aslinya kita diwariskan oleh Allah Al-Quran ini. Tapi sebagian ya, memilih untuk tidak mau mewarisi. Jika orang yang tidak mau mewarisi, itu semacam himar. Mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Dan Al-Quran itu kenapa disebut ya, sebagai warithun, kan, sebagai thumma awrathna, karena aslinya eh, karena sesungguhnya eh, kita melihat ulaika humul warithun, aslinya manusia itu ada apa ya, ada haknya, ya, haknya mendapat surga. Seluruh manusia, ya, seluruh manusia punya semacam kaplingnya lah di surga. Kompleknya itu sudah punya. Hatta orang-orang kafir itu punya.
Tapi mereka tidak mau. Karena mereka menjadi ahlun nar, jadi kapling-kaplingnya itu diwariskan kepada itu mufassirin ya, menjelaskan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Karena aslinya jatah kita di surga cuma segini ya. Masih sekian banyak itu jatah kenikmatan surga. Aslinya milik orang-orang kafir itu dia nggak mau. Ya udah itu diwariskan kepada orang-orang beriman. Sudah sebagaimana aslinya penduduk neraka ya. Manusia juga sudah disiapkan. Cuma manusia sebagian memilih surga. Orang kafir itu mewarisi neraka. Ya, mewarisi neraka yang aslinya menjadi milik ya, milik orang yang sudah diberikan oleh Allah ya, seluruh manusia. Dan, ya, Al-Quran yang berarti summa awrasnal kitab ya, itu ya, bisa jadi ya, memang dengan segala macam ketidakmungkinan. Tapi ketika Allah sudah memilih kita yang sangat sibuk, kita yang sangat tidak pantas, akhirnya diwariskan pula ya, Al-Quran ini kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ya eh, di dalam bab-bab lain, ya, ketika manusia itu ya, diberikan sebuah pemberian yang tidak terduga, itu juga disebut dengan auratna. Walaqad atau di dalam surah Ad-Dukhan kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Sesuatu yang nggak terduga. Nilainya sangat fantastis. Ayat ini difahami oleh Umar bin Khattab saat penaklukan Persia. Kemarin ini bukan milik kita, tapi hari ini diwariskan kepada kaum muslimin. Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Jadi saat penaklukan Persia yang digambarkan oleh Rasulullah pada perang Khandaq, maka saat penaklukan itu Umar bin Khattab ya, mentadabburi ayat ini. Kadzalik wa awrathnaha qauman akharin. Begitulah Al-Quran ya, aslinya juga bersifat taurid ya, akan diberikan, akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kepada orang-orang yang dipilihnya. Istafaina min ibadina. Walaupun ya, masih ada tiga kemungkinan. Wa minhum zalimun li nafsihi. Wa minhum muqtasidun. Wa minhum sabiqun bil khairati bi'idnillah. Begitulah aslinya Al-Quran yang seagung ini ya, dipilih kepada manusia yang selemah itu. Itu namanya taurid. Al-Quran yang kalau diberikan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Al-Quran yang lau walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu. Tapi manusia ya, dengan segala sifat lemahnya, sifat kabatnya, dhaifnya, halu'anya, bisa ya kalau sudah dipilih oleh Allah bisa menerima ya, Al-Quran ini. Itu
Makanya Allah memilih dengan kalimat awrathnaha. Dari situlah kenapa awrathnaha, ya, tsumma awrathnal kitab, itu termasuk di dalam taisir. Karena coba kita ini kan, kok bisa Al-Quran seagung itu, ya, kita selemah ini, ya. Tapi Allah karena mencintai manusia, ya, ya lemah, ya kotor, ya hina kan, imahin, ya, bisa diangkat oleh Allah. Maka pewarisan terbaik adalah manusia saat mewarisi Al-Quran. Ya. Boleh saja manusia, wah, menjadi pewaris tahta. Itu hanya dimiliki sebagian manusia. Pewaris kekuasaan dimiliki oleh sebagian kecil manusia. Ya, apalagi ya, ya pewaris-pewaris perusahaan, pewaris apapun, ya, pewaris partai politik, sebagian kecil manusia. Ya. Betapa mudahnya Al-Quran ini dari Taurat. Seluruh manusia, siapa yang mau, berhak, ya, menjadi pewaris Al-Quran. Tinggal mau atau tidak. Peluangnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari manusia sejak diturunkannya Al-Quran sama zaman. Tidak ada yang ditutup. Kalau antum mau jadi pewaris Presiden RI tertutup. Ya saat ini minimal tertutup. Ya. Kalau terbuka nggak akan sebanyak ini. Mau jadi pewaris perusahaan, siapa kita? Karyawan juga bukan. Tapi kalau pewaris Al-Quran, bukankah ini taisir dari Allah? Allah nggak pernah memilih dengan suasana yang menjadi pewaris Quran khusus orang Arab. Nggak ada begitu. Yang menjadi pewaris Quran khusus orang pinter. Nggak ada gitu. Yang menjadi pewaris Al-Quran khusus orang-orang kaya. Enggak juga begitu. Tapi yang jadi pewaris Al-Quran, istofaina. Ya. Jadi semua orang istofaina artinya berlaku untuk siapa aja yang mau. Bukankah ini satu hal yang mudah? Dan Al-Quran tentu, ya, eh, bobotnya jauh lebih banyak daripada sekedar menjadi eh, pewarisan-pewarisan yang lain. Padahal manusia itu, ya, makanya di dalam Taurat ini, ya, ayat-ayatnya membahas tentang, ya, Tauratul kitab, kan, pewarisan kita. Ya, ya. Juga membahas tentang pewarisan kekuasaan. Misalnya apa? Ya, pewarisan kekuasaan ini. Ya. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha. Jadi, ya, pewarisan tentang kekuasaan. Ada juga, ya, pewarisan keluarga. Ya. Maka ayat-ayat tentang waris juga banyak. Ayat-ayat yang membahas tentang warisan. Ya. Maka bagaimana manusia itu bahagia dapat warisan dari orang tuanya, 6 mobil, 8 rumah, itu udah bahagia. Bagaimana manusia punya warisan misalnya, eh, bosnya mau pensiun, punya cenderamata, misalnya ini laptop ini, ya, dengan spesifikasi yang sangat, ya, ideal macam. Nanti kalau saya sudah pensiun, saya wariskan kepada. Bagaimana manusia itu senangnya. Mobil ini kalau saya meninggal, saya wariskan kepadamu. Bagaimana manusia? Bagaimana manusia tidak ingin menjadi pewaris Al-Quran? Padahal
ayatnya summa awrathnal kitab. Mana manusia semangatnya ingin jadi pewaris. Ya, apalagi sekarang ya, mau jadi pewaris kekuasaan itu apa aja ditempuh. Oh, jadi pewaris perusahaan apa aja ditempuh. Nggak sedikit itu gara-gara urusan tauris gitu. Saling bunuh lah, saling ya urusan itu. Bagaimana kita tidak tertarik dengan ayat ini, surah Fatir. Jadi aneh, tauris yang semudah itu nggak tertarik gitu. Aneh. Jadi itu suasana kenapa Al-Quran menyebut ya, kitab itu, wahyu itu dengan sebutan Taurat. Supaya ya, ketika Allah mengungkapkan "Tsumma awrathnal kitaba alladzi nastafaina", supaya suasana yang terbangun aneh kalau manusia itu nggak mau jadi ahlul Quran. Kalimatnya dengan awrathnal kitab. Jadi kalau kita membacanya dengan bahasa terjemahan ya sederhana. Kemudian kami wariskan kita. Tapi kalau kita membahas tentang tafsir di dalam Taurat, jadi kesannya itu begitu sebenarnya. Aneh ya manusia itu. Dalam urusan yang lain menjadi pewaris itu dambaan banget. Tapi di dalam Al-Quran, ini yang bilang saya akan wariskan itu bukan manusia. Yang menyampaikan langsung Allah. Kalam Allah diwariskan ke manusia. Yang menyampaikan Allah. Makanya ada summa auratna. Ada naknya. Naknya maksudnya Allah. Kalau mau, ya diwariskan gitu udah cukup. Nggak pakai na juga cukup. Tapi Allah ingin mentakdir ini saya yang menyampaikan begitu. Semakin aneh ya. Orang yang nggak mau tilawah. Orang nggak mau meningkatkan diri dengan Al-Quran. Semakin aneh semua. Ya. Dengan pemahaman ayat ini. Thumma awrathna al-kitab alladhi nastafaina min ibadina. Ini taisir dari taurif yang pertama. Taisir yang kedua, ya, yang taurif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyediakan modalnya Allah juga. Modal untuk tauris itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modalnya apa? Waktu, ya, kehidupan. Itu bukankah yang menyediakan Allah? Jadi aneh manusia kalau untuk pewarisan yang lain dia sediakan waktunya. Giliran ya eh, kepada Al-Quran manusia tidak tertarik ya eh, untuk eh, menjadi pewaris. Dan bagaimana taisir itu semakin terasa ketika Allah memberikan tiga modal terbesar. As-sam'a wal absara wal afidah. Ini semua diberikan oleh Allah. Jadi langkah bagaimana kita menjadi taurith, ya, menjadi pewaris Al-Quran ini, gunakanlah tiga hal ini. As-sam'a wal absar wal afidah. Istilah ayatnya, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Manusia modal utama dikasih kehidupan. Wa nafakha fihi min ruhi. Kasih dia makhluk bernyawa. Dilahirkan ke dunia, ya, kemudian dikasih modal agar bisa menjadi pewaris Al-Quran ini. Wa ja'ala lakum sam'a
wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Nah itulah ya, eh, surah ini, ayat ini ada di surah As-Sajdah ya, yang kita ya, diminta oleh Allah bersujud saat sampai pada ayat ini. Allah telah berikan modal as-sam'a wal absara wal afidah hingga tertarik juga dengan Al-Quran. Maka sujud di dalam surah As-Sajdah ini supaya menunjukkan, ya Allah, ya pilih saya sebagai orang-orang yang tertarik dengan Al-Quran, yang menjadi pewaris Al-Quran. Tiap Jumat Rasulullah membaca ini di salat subuhnya. Bahkan hadis sahih Rasulullah ya tidak tidur waktu malam sebelum membaca ayat ini. Bukan ayatnya saja, tapi satu surah dibaca utuh, yakni surah Sajadah, As-Sajadah. Ya. Kan disitulah diminta kita bersujud. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi situ ya yu'minu bi ayatina alladhi ya idza dzukiru biha kharru sujada. Merasa tertarik yang kuat. Jangan sampai as-sam'a wal absar wal afidah nggak berfungsi. Kan itu dari Allah. Enggak, tauris sulit. Ya. Allah menjawab semua itu. Tauris gampang. Ya. Karena modalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak tertarik ya, disebut yastakbirun. Ya. Kalau di surah Al-Mu'minun sebutnya mustakbirina bihi samiran tahjurun. Ya. Mereka nggak mau kalau urusan beral-Quran. Hi-nya itu kan Al-Quran. Mustakbirina bihi. Ya. Samiran tahjurun. Maunya ninggalin aja. Maunya nggak mau kalau udah urusan Al-Quran. Maunya kuis, maunya door prize, maunya kerjaan, maunya ya. Kalau Al-Quran bisa manusia nggak tertarik. Kata Allah, padahal Al-Quran itu semudah itu. Ya. Kalau ingin menjadi pewaris Al-Quran, ya semudah itu. Cukup kamu menggunakan as-sam'a wal absar wal afidah. Insya Allah akan menjadi pewaris Al-Quran. Jadi pendengaran, ya, istilah ayatnya sam'a itu ya inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a. Ustaz, apa Ustaz? Ya, Interupsi sebentar. 3 menit lagi ya. Zoom-nya mau mati. Mohon nanti semua eh, masuk ke link yang sama ya. Nah, karena ini kebasik tanpa sadar, jadi tidak sempat dipulihkan, langsung dipakai gitu ya. Jadi nanti 3 menit lagi kurang lebih atau 2 menit mati, nanti masuk lagi ke link yang sama. Baik, lanjut Ustaz. Ya, kayaknya di Al-Mu'minun ya, dilanjutkan oleh Allah ya dengan wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya, ya, supaya manusia dengan tiga itu yang dipergunakan ya, anugerah Allah itu untuk tidak boleh berjauhan dari eh, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita juga hafal ayat semacam ini yang lain, yang juga sama dibaca juga oleh Rasulullah menjelang tidur. Suratul Najiyah atau disebut surah Al-Mulk. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Jadi di Al-Mulk dibaca oleh Rasulullah. Sejadah dibaca oleh Rasulullah. Ya di surah An-Nahl juga ada wallahu
akhrajat akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Hasilnya manusia ya, keluar dari perut ibunya nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Tapi